Oke. Kalau dari 3 tahun ke belakang sih secara apa yang kita dapat, apa yang kita perjuangkan menuju apa ya? Oke, sablon bisa berdiri sendiri dari ranah konveksi. Sebelumnya kan konveksi sama sablon itu kan Beda. saling mengisi, Saling terkait cuma berbeda. Oh. Ya, tujuannya berbeda. Kalau konveksi akhirnya kita ke seragam, otomatis instansi sing apa lekat dengan seragam ya, PDH dan lain-lain. Kalau ke sablon berarti kita fokus ke bagaimana kita menghasilkan hasil dari cetak saring yang benar-benar maksimal ya dari situ. Dari 3 tahun ke belakang aman. Kalau menurut saya pribadi, dari kacamata saya pribadi juga itu akan 3 tahun ke belakang adalah menjadi sebuah perkembangan yang maju, karena kalau dikerucutkan Semarang dengan attitude budaya yang mencoba untuk beradaptasi, karena dari konveksi menuju ke sablon itu kan dari 2017, berarti 5 tahun yang lalu justru ya. 612 menyoroti dari 2017 sampai ke 2022 itu adalah tahap adaptasi, dan itu sudah bisa diceritakan karena Semarang punya yaitu tadi komunitas sendiri, Atlas Green Printers, itu adalah saksi bisu untuk perkembangan sablon ya gitu. Sampai ke 2022 sablon itu bisa dibilang aman, masih pada skop level aman, masih pada ruang lingkup skop yang bisa dibilang harus dipisah antara konveksi sama sablon. Kenapa harus dipisah? Karena kita orang sablon tanpa harus mempunyai divisi perjahitan secara intern masih aman, karena konveksi perannya terbantu oleh itu CMT ya. Jadi kita maklun lah kalau di orang persablonan. Oke, kita nggak punya jahit nggak masalah, kita mau one stop production di jahit akan menambah istilahnya HPP akan lebih ringan. Value-nya gitu. juga juga lebih dapat. Secara deadline dan lain sebagainya bisa diatur. Bisa diatur. Ya? Oke. Nah, itu akhirnya menurut saya, menurut 612 juga di persablonan itu 3 atau 5 tahun ke belakang itu adalah masa transisi. Jadi masa pengenalan. Jadi untuk goalnya seperti apa menurut vendor masing-masing itu juga sudah bisa menilai. Kalau dari sudut pandang 612 berarti goalnya adalah kita akhirnya bisa mengedukasi, karena tidak selamanya kita bisa mengedukasi secara intens ya. Meskipun kita menservis secara intens, tapi cukup dengan customer baru kita edukasi dengan sepaket yang kita tawarkan. Edukasi ibaratnya edukasi awalan lah, dasar itu setidaknya itu 70-80% orang tahu. Nah, terus yang membawa akhirnya itu secara khusus 612, secara umum vendor-vendor di Semarang dan sekitarnya itu akhirnya bisa dikenal sebagai vendor sablon yang bisa dipercaya untuk diproduksi. Itu adalah cara bagaimana kita menservis, cara bagaimana kita ngemong dalam arti ini kita punya customer, mau kita pertahankan atau mau kita lepas, karena beberapa untuk customer itu ada karakteristik tersendiri ya. Berarti kita juga belajar metani ya Mas. Metani customer itu maunya gimana? Metani ini bahasa Indonesia ini memetakan. Benar. Oke, tapi gini Mas, ini kan di 1 sampai 2 tahun terakhir ini kita dibombardir dengan adanya sablon digital. Oke. Digital semakin pesat, semua dipermudah dari segi kecepatan sampai apapun itulah. Itu termasuk hambatan atau mungkin malah mendukung kita? Oke. Nah, menurut dari 612 sendiri sebagai perusahaan sablon perusahaan kecil lah. Home industry. Yo pengennya tetap gede loh ya. Amin.
Kalau dari ranah digital dan manual ya, kita digempur dengan digital. Ya. Digital untuk paling dekat percetakan berarti DTF, DTG dan DTF. Tapi DTG semakin kesini semakin kelep, semakin Di nomor atasi sekian kan. di nomor sekian kan diatasi dengan DTF levelnya. Menurut 612 itu sangat membantu. Sangat membantu. Kembali lagi ke customer, ya kan? Dari kita order, dari kita meskipun kita punya desain sendiri ya, otomatis desain itu sebagai modal untuk customer itu supaya lebih mudah memilih desain sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu kan. Nah, peran DTF di sini teramat sangat membantu. Akhirnya kita gini, kalau secara manual kita punya waktu untuk proses produksi yang lebih lama, ketika ada customer yang butuh, Mas, aku ada event, cuman nyuwun sewu, event ini besok sudah harus jalan. Otomatis kita mengedukasikan. Oke, 612. Ada 2 servis, digital dan manual. Ketika mau jalan ke manual, berarti ada resiko durasi produksi yang harus dikenakan. Tapi ketika itu memang butuh untuk, kita bisa menservis dalam 1 hari jadi ataupun semalam jadi, otomatis kita harus sebagai vendor ya, kita harus mencoba untuk totalitas mengerjakan itu. DTF lah di situ yang main. Karena berarti di sini kan tidak dianggap membunuh dengan kecepatan, malah justru berkolaborasi. Berkolaborasi justru. Oke. Memang Tapi gini Mas, ketika bicara DTF dan DTG ini ada yang rodok kelewat sidik. DTF dan DTG, oke. Pertama DTG dulu, baru ke Polyflex. Ya. Polyflex baru Siklusnya. ke DTF. Sementara kalau kita bicara Polyflex kan kadang Polyflex itu hanya di mungkin 1-2 warna atau Ya, dari warna-warna. dari segi warna itu tidak bisa custom dan segala macam. Cuma ternyata mereka punya pasar sendiri. Kalau dari 612 sendiri itu ketiganya juga dianggap sebagai pendukung atau tetap luwih ning nggon DTF gue sing aman. Oke. Untuk secara ini karena naik jersey pun kadang ada yang aku nomor-nomor ya Mas. Iya sih. Itu sama ini DTF kan tidak bisa mengeluarkan warna emas. Iya, oke. Tuh, naik dari jenengan ini sebagai dari ketiga ini hambatan juga enggak? Atau kita harus bisa mengedukasi ke customer, kembali lagi ke end user kan? Ya, oke. Kalau secara pengaplikasian ke media berarti ya. Pengaplikasian ke media itu kita harus sudah tahu bagaimana cara berproses itu menghabiskan waktu berapa lama. Ketika itu masih dalam 1 hari jadi, berarti memang DTF yang kita unggulkan. Tapi ketika masih ada, tambah 1 hari lagi, otomatis 1 hari 2 malam, ya itu bisa dikerjakan. Terus kita lihat nih desain yang dikirimkan dari customer, ternyata desainnya ini cuma 1 warna. Kenapa enggak kalau Polyflex itu bisa dikerjakan? Tapi secara HPP kan Polyflex lebih mahal. Ya, pun secara deadline otomatis customer juga sadar diri. Aku pesan sedino, mungkin di vendor itu ngasih harga, misalkan nih ya, ngasih harga satu bisnis harga kalau di 612 dikenal dengan nama order kilat. Order kilat itu 3 sampai 6 hari kerja, ya. 3 sampai 6 hari kerja itu meskipun di 1 hari dalam pengerjaan produksi itu bisa terjangkau 1 hari 1 warna dan kelihatannya ini cuma 1 warna blok, oke. Polyflex jadi andalan. Tapi ketika ini sudah banyak warna, sampai mungkin puluhan warna, cetak print digital DTG atau DTF itu bisa jadi solusi. Kayak gitu. Jadi kita tinggal yang penting bukan aturan ya. Bagaimana customer itu memberikan desain dulu. Kalau deal kita nomor 2.
kebutuhan customer apa, kebutuhan customer kepakainya kapan, kebutuhan customer itu kenyamanannya itu diperkirakan kapan. Coba dicari di situ. Ya. Dicari. Cari dulu. Itu di situ tuh. Nah, customer sendiri pasti juga Sadar diri ya. pekewoh. Wah, aku pesen dino kudu kon dadi. Sedangkan harga yang ditawarkan pasti dia juga mikir juga. Sempat order ada dari instansi lah ya, lewat temen, ya bukan temen deket, customer lah ya. Aku minta tolong 1 hari 1 malam jadi 130 pieces putih, ini ada order dari instansi karena ada miskomunikasi, harus jadi. Coba lihat desain mas, nah, otomatis patokan ke desain. Desain terlihat, desain sudah kita lihat, kita menyanggupi, kita kita bentuk meeting singkat di produksi. Ini mau di DTG atau DTF. Ketika sudah terjadi, oh akhirnya ini harus di DTF. Nah, otomatis karena kita nggak punya mesin sendiri, kita maklun juga cetak DTF. Ya udah, berarti kita harus menyiapkan kos untuk perputaran produksi ini supaya biar lancar terjadi dalam 1 hari. Coba dilihat tuh di situ. Di kamar. Nah ini. Nah, perputaran dari order yang singkat itu kita harus benar-benar jeli mas, jeli dalam arti, oh ini kalau aku berarti nek tak DTG berarti waktu produksinya juga masih lebih lama karena DTG kan 1 kaos ya. Jadi cetaknya masih lama ya. Tapi kalau di DTF itu 1 meternya jadi sekian, itu bisa di ini berapa lama. Nah itu di situ, coba cari dulu di situ. Tadi taruh mana yuk? Bentar ya mas. Nanti Aman mas? Aman? Sudah aman. Terus ketemu. Oke, lanjut lagi. Berarti dengan adanya pasaran kita yang tergempur dengan digitalisasi, itu tetap aman ya? Aman, saling menguntungkan malah. 3-5 tahun lagi kan bakal ada yang serba cepat ya. Ini kira-kira ada prediksi apa? Oke. Kalau tadi kan sebenarnya masih bicara di 3 atau 5 tahun ke belakang ya. Kalau di 3 atau 5 tahun ke depan, ini 2022. Berarti 5 tahun ke depan adalah 2027. Aku lebih suka menyoroti sampai ke 2030 karena langsung dari 2030. Dari atiku dewe dari ini 2030 sampai 2035 itu adalah masa-masa chaos. Bu iki untuk inspirasi sekon tidak tahu atau ini adalah hasil Wisik. hasil apa nih namanya tuh, teori konspirasi ya yang ada. Tetap sablon mau digital atau manual sesuai kebutuhan itu akan membantu terhadap apa yang sedang diperjuangkan, apa yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang di masa yang akan datang. Karena itu adalah sebagai, ya kembali lagi, sablon atau sesuatu yang tercetak dengan media paling mudah untuk diterima masyarakat, yaitu kaos ya. Dia media nomor 1 untuk mudah diinformasikan ya. Jadi kan kaos kan mudah diinformasikan. Sablon itu tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Baik itu dalam bentuk digital dan manual ya. Karena kebutuhan primer ini sandang, pangan dan papan. Nah, itu harus ini sandang ya? Yes, sandangan. Harus dipegang dulu. Jadi kalau mau ke depan nih 3 atau 5 tahun ke depan, ada sebuah oknum atau ada sebuah komunitas organisasi yang membutuhkan, aku mau demo tapi ki cacah sudah mau berangkat besok, ya udah berarti digital yang main. Misalkan itu. Terus ada kondisi di mana oh ini sebuah organisasi mungkin levelnya nasional atau levelnya masih dalam lingkup regional kecil. Beberapa hari ke depan kita sudah mau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau kita mau masuk ke politik ya, aku mau tampil di gubernuran, harus ada informasi yang disampaikan lewat kaos durasi sekian. Nah otomatis sablon dengan kapasitas
yang vendor punya. Ya. Oh itu mungkin 3 atau 5 hari secara manual bisa dikerjakan. Berarti jawabannya sudah jelas manual. Oke. Gitu. Nah, benang merahnya adalah ketika kebutuhan itu berdasarkan hari atau dengan kata lain deadline-nya. Oh besok atau deadline masih 3 atau 5 hari. Selama itu digital bisa dikerjakan atau manual juga dikerjakan, itu akhirnya saling mengisi. Nek Saling secara membantu. keuntungan, guys sih. Oke, nek secara keuntungan Lebih untung mana? kita melihat psikis dari customer. Pertama itu customer melihat vendor, ya. Aku ono acara meh tak gawe. Customer melihat vendor, untuk menuju ke vendor pasti punya anggaran. Ya. Anggaran ini misalkan, oh ini ngerti nih anggaran cuman sekian, turun dari pusat sekian, tetapi hanya dikerjakan 1 hari. Nah, dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya bagaimana dia bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang 1 hari jadi atau kebutuhan beberapa hari nanti itu jadi. Itu. Nah, terus bisa dilihat dari alokasi tersebut secara kebutuhan, akhirnya nanti kita bisa mengerjakan mana nih yang digital, mana nih yang manual. Kalau dari 612 secara manual kita yang lebih utamakan. Ketika dibahas bagaimana ini bisa menjadi keuntungan, akhirnya balik lagi ke kebutuhan vendor sama konteks order ini untuk hal apa. Sebelum kita jauh Berarti banget ke pemetaan itu wis kudu didetailkan dari awal. yes, didetailkan. Makanya saya di 2022 ini pandemi sudah mulai surut. Kita ada program yang namanya proposal event. Nah, itu untuk proposal event itu sebenarnya kalau kita, ya ini aku mungkin sama Mas Surya ya yang baru tak ceritani secara detail tentang Ini tak colong program. Tak disi ini. Gak apa-apa. Sebenarnya udah jalan dari 2022 awal tahun 2021 kita sama manajemen 612 sama teman-teman produksi, teman-teman manajemen 612, kita ada program namanya proposal event, itu mengarah ke 3 segmen. 3 segmen. Ya. Segmen pertama kita memang benar-benar untuk memberi gift, bukan giveaway enggak. Kalau giveaway kan berarti kan siapa yang dapat itu beruntung. Kalau ini enggak, customer datang menyodorkan, nah ini ada namanya proposal. Oh, proposal ini untuk kegiatan sosial kah? Untuk event profesional kah? Atau untuk event semi profesional atau amatir profesional? Itu sudah kita petakan dulu. Pertama, berarti kan dari proposal itu sudah kelihatan ada 3 segmen yang kita targetkan. Sosial, kita benar-benar kasih free. Asalkan 612, ya maksudnya tidak meminta-memaksa, enggak ya. 612 itu akhirnya setidaknya ini dapat dari mana sih kok bisa mau kasih bentuk kaos atau dalam bentuk apalah merchandise kayak gitu. Nah, sosial itu pun juga kita tidak memaksa juga, tapi paling tidak memberi, ini ternyata ini event sosial itu untuk membantu korban bencana alam atau apa ya. Berarti lebih ke humanis ya. Itu proposal humanis itu kita benar-benar kasih free. Dengan jumlah sesuai proposal yang ditawarkan berapa. Mau instansi, mau organisasi sosial masyarakat, itu benar-benar kita kasih free. Ya, karena kenapa kasih free? Karena kita pun juga bisa makan dari mereka-mereka yang mengusahakan dari kegiatan kan. Itu pertama. Kedua, berarti dari amatir atau semi profesional event organizer. Ya. Nah, pasti di situ ada yang namanya perputaran uang kan. Ya. Dan kita tidak mau memberatkan ketika customer itu memilih atau setidaknya mensurvei berarti masih ada vendor-vendor lain yang istilahnya ditenderkan. 612 berani kasih potongan harga segini atau kasih fresh money segini dalam bentuk proposal yang sudah diajukan. Oke.
612 bisa berani kasih segini dengan syarat kita setidaknya ada adlibs yang disampaikan, atau ada logo yang terpampang di media sosial yang mereka tawarkan. Itu secara ini kita bisa kasih potongan harga yang benar-benar tidak merugikan sana, atau sesuai dengan paket proposal. Biasanya kan ada bronze, medal dan lain-lain, itu ditawarkan sesuai itu. Itu yang untuk semi amatir. Terus kita masuk ke yang ketiga, itu adalah benar-benar profesional kalau memang tingkatnya itu nasional, event nasional. Misalkan kalau ada contoh, ini event diselenggarakan oleh instansi mungkin dari misalkan contoh nih dari PSIS ngadain pesta masyarakat, atau dari instansi kepemerintahan itu ngadain misalkan kayak Car Free Day dan sebagainya. Kita memang tidak bisa memberikan free yang di order itu mau kaos atau mau merchandising itu, tapi kita bisa memberikan potongan sesuai dengan proposal yang ditawarkan. Ataupun memang kita bisa memberikan order yang misalkan untuk panitia nih, misalkan panitia ada 50, 50 pieces kita kasihkan potongan harga, sisanya misalkan ternyata ada 20 pieces. Ya, ada 20 pieces itu ternyata memang sangat-sangat dibutuhkan untuk orang-orang, untuk misalkan ini ada acara bagi-bagi gratis dan lain sebagainya, kaos dan lain sebagainya. Itu setidaknya ada embel-embel 612 di situ. Jadi yang dimaksudkan adalah dari kesemuanya itu adalah promosi. Jadi mutualisme ya. Mutualisme. Tetap mutualisme di situ. Oke, tadi kita bicara 3 tahun ke depan dan 3 tahun ke belakang. Kita bicara setahun ke belakang. Jadi rodok dikerucutkan. Gini Mas, yang jadi kegelisahan aku sendiri. Rokok. Itu siap. Pamit sih Mas. Siap. Oke. Itu ada di kulkas. Ada masa di mana di atas. Semua bahan kebutuhan pokok naik. Ya. Nah, termasuk mungkin minyak, segala macam lah, sembako dan lain sebagainya. Semua kebutuhan pokok. Nah, ini termasuk salah satu kegelisahan saya itu kayak iki dianaktirikan. Kain munggah, harga kebutuhan pokok di produksi yang berhubungan dengan sandang itu naik. Tidak diberitakan semasif minyak. Bagaimana cara mengedukasi customer? Ini urusannya bukan di end user yang baru, tapi lebih ke yang repeat itu kan kayak iki wingi katakanlah harga 10.000, kok sekarang jadi 15.000, naiknya kok 50%. Itu loh, kan kebutuhan bahan baku memang sidik sih, munggahe 5.000, 10.000, tapi hampir di 50% bahkan dari setahun terakhir ini. Kalau menanggapi itu 612 sendiri sebagai vendor, piye cara ngatasi ke customer yang lama, bukan customer yang baru. Customer yang baru kan mungkin tahu lah. Gelem press listmu sakmono. Nek iki mlebu nek ngomong ora kan berarti kosek kan. Kosek, ya benar. Bukan rezeki lebih ke tapi customer lama lah ya intinya. Edukasinya iki piye carane gitu. Karena tidak diberitakan di media kan. Iya. Pipis di belakang. Di mana? Pipis di belakang. Oh iya. Ya udah. Sebentar ya, Mas. Sampai edukasi ya tadi. Siap. Ya. Aman. Oke, kembali lagi. Lali ora. Lali iki kaya niki. Ya, nggak jauh dari ini, setahun terakhir ini loh. Tentang setahun terakhir untuk harga bahan baku yang naik sementara tidak diberitakan. Ya. Itu kan menjadi kegelisahan pribadi bagi saya mungkin, tapi nggak tahu bagi teman-teman. Cara mengedukasi teman-teman yang customer lama. Nah, berarti sangkut paut terbesarnya berarti karo customer ya. Customer itu butuh sumber terpercaya. Nah, kalau aku suka karena saya masih di depan, masih sering ketemu customer langsung. Saya dan teman-teman ini untuk admin yang ketemu
customer offline lebih suka menilai kondisi psikis ketika mau order. Berarti yang harus dipelajari atau yang harus dipunyai personality kita adalah bagaimana cara membaca customer. Masuk dengan kondisi di mana kita sudah harga yang ya sedemikian rupa itu naik dan lain hal sebagainya, itu bagaimana kita secara gamblang menjelaskan dan customer itu percaya, oh ternyata dengan kenaikan harga itu karena ini. Tapi kan itu di berita kan hampir tidak ada, Mas. Mungkin aku sempat membaca berita itu bahan baku kapas naik karena hubungannya dengan batu bara. Ya. Cuma kan ini kadoan banget. Customer nggak mau tahu itu gitu. Ya. Customer lama kita lah biyen repeat order dengan harga segini kok sekian, Ya. naiknya hampir sekian persen gitu. Ya, oke. Itu kan kadang kalau iki nek tak tompo kok mepet. Tapi ketika nggak ditompo kok iki yo Eman. sempet Sering order. sering order menemani kita dalam perjalannya waktu gitu loh. Iya. Dan wah iki kok nek metu ning vendor kono kok dadine elek-elek dan segala macam gitu. Nah, itu yang aku lanjut tadi ya. Ketika kita sudah sudah awalan untuk mengedukasi, oh ini harga naik, kan masih mentah banget untuk pengedukasiannya. Lanjut ke sumber-sumber terpercaya yang kita kita kasih tahu ke customer. Kenapa harga kain ini naik? Orang nggak begitu langsung percaya, customer nggak begitu langsung percaya. Oh naik itu karena ada beberapa faktor. Berarti yang diminta dari vendor adalah benar-benar ngulik itu kenapa bisa jadi naik. Ya memang kalau yang kemarin kan efek batu bara dan lain sebagainya. Kalau kita mau ulik lebih lanjut, 612 sudah mengulik lebih lanjut secara tim juga. Ternyata tidak hanya dari batu bara, efek perang pun kemarin Cina Rusia lah ya. Itu ngefek karena itu ibaratnya memang dari zona kenegaraannya seperti itu, terus alur perdagangannya seperti itu, ngefek ke Indonesia juga seperti itu. Akhirnya jatuh ke harga yang memang menjadi menjulang tinggi. Di situ pasti ada pertanyaan, aku mau mikirku, sementing hargaku iso tetap. Nah itu loh. Nah itu toh. Nah ini saya jawab. Ketika harga itu tetap, kita juga harus memikirkan yang namanya seberapa besar loyalitas customer itu masuk ke kita. Oke. Ya kan? Pasti ada plus minusnya. Ya. Takarannya apa? Trust, kepercayaan. Contoh ini yang memang baru jalan ini, kita masih harga sebelum kenaikan, tapi kita meminta kepercayaan kepada customer supaya harga masih tetap. Tapi kita harap repeat ordernya itu juga tetap ya. Ketika itu blong, otomatis ya memang resiko besar di vendor adalah kita kemarin payu tapi dengan harga sekian. Dengan harga pun kita juga sudah ada perhitungan yang matang juga. Harga, jadi gini, konsep utama berdagang kan ada laba dan rugi. Ya. Nah, kalau kita dagang kan otomatis tetap bagaimana laba itu dipresentasikan supaya pertama cukup untuk internal, yang kedua cukup untuk eksternal dalam membangun relasi dan membangun fisik perusahaan itu. Nah, yang pertama itu kita prioritaskan internal berarti SDM. Inventory perusahaan. Nah, itu bagaimana supaya bisa berkembang gitu. Dan kita tidak terkunci dengan yang namanya satu customer. Customer saya kasih harga ini lah, berarti new customer harus bisa mengikuti harga yang kita sesuaikan price list. Price list itu kuncinya untuk bagaimana customer itu bisa memikirlah harga sekian dengan hasil dan kualitas yang ditawarkan. Pun dengan kalau misalkan customer offline, datang ke sini, apa yang kita sajikan secara kasat mata mungkin dengan interiornya seperti apa, itu tuh customer harga pitulimo interiornya pelayanannya seperti itu worth it lah. Tapi kalau dengan misalkan datang nih customer iki jek berantakan, terus baru ambune uang teko ambune kok mambu cat dan mambu ini seperti kenyamanan lah. Intinya di kenyamanan. Itu nanti bisa ditakar dengan nilai nominal yang nantinya akan deal seperti itu. Lebih bagaimana kita bisa untuk
mengedukasi customer ki enaknya akan deal seberapa, tapi kita menawarkan dengan service yang seperti apa. Berarti harus kita memposisikan diri setara dengan apa yang dibutuhkan customer. Iya mas. Kita sanggup nggak dengan harga di bawah standar kita? Ketika kita sanggup, berarti kita harus memikirkan plan B. Plan B adalah order-order yang akan masuk, baik itu order repeat atau baik itu order yang cuman sekali order lah, misalkan seperti itu. Tapi ada satu yang menjebak ini mas. Jadi ketika kita bicara tentang customer lama, kan rata-rata kita menjaring di luar itu tidak hanya menjaring secara media, mungkin Instagram segala macam. Tapi sing luweh mandi, lebih sampai tempat sasaran itu lebih ke gedok tular. Ya, oke. Nah, ini kan jadi masalah juga ketika gedok tular kita customer lama sing ngomong kayak lho, kowe percaya karo iki. Karena iki garapane apik, iki sesuai ekspektasi customer itu. Sementara belum tentu apa yang dibutuhkan customer yang dibilangin itu oke lah dengan iki worth it apa enggak gitu. Sementara customer yang lain itu bakal minta harga yang sama dengan customer sing ngandani atas rekomendasi tadi. Itu referral kan. Itu iki masalah juga gitu loh. Ngatasinnya piye Mas? Ataukah memang kowe cah anyar ra iso aku nganggo rego sakmono? Atau kita disamaratakan? Ngatasinnya piye? Kalau kita ada standarisasi SOP ya. SOP itu berbicara bahwasanya untuk customer yang dibawa oleh customer lain itu sudah poin plus. Berarti customer ini mempercayakan ke teman sebagai vendor. Sederhananya begini, vendor punya customer, akhirnya customer berbicara dengan calon customer lain itu, dan si customer si B, ya customer B masuk ke vendor kita. Itu sama halnya kita memperlakukan customer A itu dengan customer B itu sama. Mas dapat rekomendasi mana? Pasti ada wawancara dulu di situ. Saya bisa menghasilkan dengan sesuai dengan yang temenmu dapat atau si customer A dapat itu tetap sama dengan harga yang sama. Tapi minta tolong. Nah, berarti di situ ada negosiasi kan? Karena kita minta tolong sebagai vendor. Kamu bisa dapat sesuai yang A dapat juga. Value berarti di situ. Si A ini meskipun order 50 pieces misalkan, itu dengan harga yang negosiasi, tidak dengan harga price list tentunya. Tapi kamu bisa menyamakan dengan ini enggak? Misalkan si customer A itu pesan 100 pieces nih ke vendor 612. Lah yang kamu tawarkan ini bisa sampai ke 100 pieces dengan jenis desain yang samakah? Kebutuhan warna yang samakah? Ternyata dia jenis desainnya lebih susah. Berarti kan ada harga di situ yang jelas-jelas terpampang untuk casnya. Atau justru malah lebih sederhana kondisi desainnya. Berarti malah kamu bisa dapat lebih murah. Atau kondisi ketiga adalah kamu malah bisa menghasilkan kuantiti yang lebih dari si temanmu rekomendasikan ke vendor. Ternyata si temanmu A ini masuk ke 612 cuma 100 pieces, si vendor si customer B ini kamu bisa dapat sampai ke 500 pieces. Otomatis harga lebih murah. Itu patokannya ketika hasil jadi dalam 1 bulan. Kalau kita kan rekap di 1 bulan ya. Ternyata si A ini menghasilkan 100 pieces untuk order ke 612, tapi si B ini 500 pieces. Akhirnya lebih ke reward. Gitu. Reward dalam bentuk apa? 612 yang menentukan. Mas, kita kontak balik nih. Mas, ternyata kamu direkomendasiin dari temanmu A ini. Aku baru kenal kamu yang saya cap di customer B lah ya. Ternyata kamu dapat 500 pieces nih Mas. Nah, berarti kamu bisa dapat gift dari 612 sekian. Otomatis yang dapat keuntungan besar kan si temennya customer A kan. Karena dia lebih gede gitu. Ya, kayak gitu. Akhirnya reward atau gift itu malah lebih besar untuk yang customer B. Customer A juga tahu. Lah, customer A akhirnya ke-trigger dong. Untuk bisa menyamai si B. Oh ya wes, berarti kayak gitu 612 bisa memberikan service seperti itu, bisa memberikan reward balik seperti itu,
Nah, ini akhirnya bersaing secara sehat untuk masuk Gengsi ke ya? 6-12. Iya Wah, toh. sih. Terus ayo. Yang terjadi sebelumnya seperti itu. Akhirnya mereka bersaing bagaimana bisa masuk ke 6-12 dengan harga yang tidak sesuai price list, tapi bagaimana kuantiti yang didapat mereka bisa lebih dari yang ditargetkan. Dengan secara tidak langsung itu malah mengajarkan mereka untuk menjadi broker secara permanen, atau bisa dikatakan menjadi broker yang memang Loyal customer ya? Lah, secara vendor loyal customer, secara dia personality sebagai broker yang aku pengen mlebu ning 612 karena aku dapat target dari 612 sendiri, ternyata bisa lebih. Patokannya di quantity. Begitu. Berarti kan di situ ada ya itu tadi mutualisme kan, simbiosis kan di situ tercipta. Seperti itu sih. Berarti menciptakan ekosistem itu sangat perlu ya di sebuah vendor. Akhirnya sangat perlu, Mas. Karena kita melihat, ya kita kan sebagai vendor pasti ada yang namanya rekap penjualan, ya toh, rekap omset, rekap dan lain-lain sebagainya. Oh, di bulan pertama ini si nama A ini dia dapat sekian. Masuklah si nama A ini atas rekomendasi sekian. Si A ini juga dapat. Jadi bisa dikatakan semi MLM ya. Makasih ya kamu sudah merekomendasikan temanmu ini, karena atas nama rekomendasi sesuai sistem yang dari 612 ini kamu bisa dapat pulsa 50.000 misalkan kayak gitu. Orang ngopo-ngopo sebagai reward. Itu mungkin itu yang menciptakan MLM itu ada gitu ya. Yes. Sebenarnya enggak usah dipikir susah sih. Dari situ kan bagaimana sih sederhananya seperti ini. 612 itu cuma minta tolong. Minta tolongnya dalam bentuk seperti ini. Cukup dikenal sebagai nama sebagai vendor yang bisa mengerjakan kebutuhan sandangan kalian. Dah sebatas itu. Kita bisa kasih apa? Yaitu tadi, kalau kita sudah sampai sistem proposal event dan lain sebagainya, yaitu kita bisa kasih free atau fresh money atau potongan harga. Berarti ada 3 sistem. Selebihnya kalian yang mengembangkan. Iki loh aku untuk pas ngerjain event iki aku untuk potongan rego sekian. Itu A. B. Berarti ada takaran tertentu bagi si pemain. Ya, bilang pemain. akhirnya mereka mikir. Oh iya, nek aku nglebokke ning 612 berarti aku ada keuntungan saya dapat. Gitu. Itu yang ibaratnya ditawarkan. Yang tak terduga pun juga ada. Kadang-kadang nih misalkan, oh kalau kamu offline gini, Mas ini ada oleh-oleh. Nah kayak gitu kan, meskipun itu mungkin kecil kali ya, tapi kan dalam hati sanubari terdalam kan, wah kok iso sampai seperhatian ini segitunya. Itu pastilah mindset. Kalau kita kan ya itu tadi, kita mencoba untuk admin di front office ini belajar untuk membaca pikiran orang, membaca hati orang itu seperti apa. Meskipun kita bukan basic orang psikologis. Psikologi persepsi itu memang benar-benar bisa Oke, mungkin gitu dulu Mas Geda. Siap. Aku kasihan mungkin nanti yang nonton itu kok kesuwen kan. Ini next time nanti bisa isinya whisky. Red label whisky. Ojo mbok anggap omongan iki bener Dobel-dobelan. Cukup jadi referensi ya. Yes. Jadi ketika saya simpulkan sebenarnya dari 612 sendiri itu lebih pintar memetakan. Ya. Entah itu dari customer atau mungkin end user dan segala macam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah jalan atau yang mau jalan itu, yo pinter-pinternya kue memetakan antara customer dan lain sebagainya, membuat yang paling penting menurutku kayak membuat loyal customer Loyalty. itu sebagai itu ada di antara kita. Ya. Kira-kira gitu ya Mas. Yes. Gitu dulu Mas Geda, aku terima kasih waktunya. Siap, ini terima kasih Mas Surya. Pekerjaannya Sudah mampir-mampir enggak sudah. Mengganggu Saya handle. momongan. Enggak apa-apa. Malah jadi temen ya, Nok ya. Siapa tahu ini worth it di apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian rencanakan nanti. Oke. Bye. Bye-bye. Main-main lagi.